Malam semuanya. Malam di tengah IHSG yang merah, kita bahas lagi bareng Arvin. Hari ini Hadinya lagi nggak bisa, tapi kita usahain tetap live ya. Malam semuanya. Halo malam Cici Linda. Gimana kabarnya guys? IHSG-nya merah lagi. Kita dihajar candle sandwich ya, kita bilang ya. Bahwa candle sandwich itu maksudnya candle kemarin sama hari ini kurang lebih sama gedenya gitu, ditutup ya. Kita nggak tahu besok. Mungkin karena ada sentimen juga mau long weekend kan ya, hari Senin kan libur, jadi banyak yang aksi taking profit hari ini. Kita sambil nunggu Arvin bahas sedikit highlight IHSG-nya ya hari ini. Let's see. IHSG kemarin sempat naik 1,69% ke level 6373, terus kemudian hari ini koreksi kembali ke level 6300, sempat jebol 6300-nya, tapi akhirnya closingnya lumayan dipertahankan ya level 6300-nya dengan bantuan BBCA. Terus hari ini kan ada pengumuman dari MSCI, ada beberapa saham yang keluar, yaitu Cepin di downgrade, Goto dikeluarkan dari MSCI Standard Cap. Nah cuman yang jadi masalah itu kan saham Goto saat ini dikunci digocap dengan jumlah offer itu 200 juta lot ya, dikunci di 50 dengan posisi offer sekitar 200 juta lot lebih, yaitu hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah, untuk asingnya mau keluar itu masih jadi PR ini yang perlu dipikirin oleh mungkin pihak bursa, OJK, dan MSCI akan membahas soal ini. Gimana caranya supaya bisa keluar gitu ya. Apakah batas ARB 50 itu dibuka, itu adalah bisa menjadi salah satu opsi untuk menciptakan likuiditas gitu kan, daripada ditaruh di 50 tapi kan nggak bisa keluar juga gitu ya, nggak bisa dijual karena lock, karena offernya terlalu banyak. Tapi kalau itu dibuka mungkin nanti jadi biar market yang menentukan gitu, keseimbangan harganya ketemu di mana antara demand dan supply-nya. Sorry ya, gue agak-agak lemes, lagi sakit juga nih, gak enak badan. Kita tunggu Arvin ya. Ada yang mau nanya-nanya gak nih? Temenin gue ngobrol, tapi mau ikut join live juga boleh. Gimana kalian, merasa lelah kah diombang-ombang market gitu, yang naik sehari 1%, besoknya minus 1% gitu. Dikiranya udah mulai bullish, dikiranya mulai ada inflow, nggak taunya inflownya masih inflow trader, jadi satu hari masuk, satu hari keluar. Cuman ya semoga jangan patah semangat, kita harus tetap semangat, tetap coba realistis aja, menganalisa, mengantisipasi. Ada satu saham yang lumayan menarik sih, gue pengen bahas hari ini, yang dia dikeluarin dari MSCI. Tapi kalau kalian perhatikan itu dia dari segi fundamental bisnisnya bagus, valuasinya juga masih murah, terus harganya lumayan tertahan ya hari ini gitu. Setelah event keluar dia dikeluarin dari MSCI gitu, jadinya lumayan menarik buat gue bahas. Udah mual-mual KKI ya, sama jujur sama ya, maksudnya beberapa kali kita di PHP gitu. Tadinya gue juga berpikir bahwa hari ini kemungkinan indeksnya bisa menyentuh level 6.400 sampai 6.450 gitu. Ternyata cuman bertahan sebentar di pagi hari, terus malah turun dalam gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kalian perhatiin nih ya guys, gue kemarin juga udah agak curiga pas ngecek broker summary, itu rata-rata buyernya ada MG, AK, CP. Nah kalau yang kayak gitu biasanya naiknya itu tuh nggak bisa sustain gitu. Jadi hari ini buy, besoknya posisi sell gitu, ke trigger. Iya betul, saham ESA menarik buat gue, nanti kita coba
kulik sama-sama, bahas bareng-bareng gitu ya. Mana ya si Arvin belum ya? Sorry ya guys kalau gue batuk demam. Seperti IHSG-nya hari ini meriang. Apalagi yang menarik dibahas? Sebenarnya topik MSCI udah males banget lah ya buat dibahas ya. Maksudnya nggak jangan terus-terusan itulah yang jadi fokus kita gitu ya, MSCI terus gitu kan, kayak sudah capek dibahas dan di mana-mana. Dan kita percaya, berharap bahwa pihak bursa dan OJK sudah berusaha melakukan terbaik untuk memenuhi persyaratan atau permintaan yang diminta oleh MSCI tentang transparansi, likuiditas dan segala macam. Dan kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat yang arahnya sifatnya lebih baik gitu ya, improve. Tapi apakah itu cukup atau tidak ya, itu kita kembalikan lagi ke MSCI gitu. Cuman ada satu hal yang menurut gue jadi pertanyaan yang menarik, bahwa apakah yang mana gitu yang lebih signifikan untuk dilihat, lebih relevan, itu fundamental perusahaan atau ya sekedar keputusan MSCI gitu. Ketika MSCI bilang buang, apakah berarti perusahaannya jelek? Kan tidak gitu ya. Kan kita mesti bisa melihat perusahaannya itu bagaimana gitu secara bisnis dan segalanya. Cuman memang MSCI itu kan susah naik. Halo Vin, Halo, malam. malam guys. Malam. Hello. Jadi Gimana Vin? gimana? Jadi gimana? Apakah Anda juga mual-mualnya? Dari tadi banyak yang curhat, katanya lumayan mual-mual dibuat oleh market, yang kayaknya kita Oh, belakangan ini dikasih happy sehari gitu ya. ya, Serasa di PHP abis itu di ghosting. ya, eh, ya memang marketnya lagi volatile banget ya, karena ya seperti gue cerita juga ya, Ci, tadi di Iya. Reels juga, kalau misalnya memang big playernya lagi wait and see juga sih sepertinya, karena Mm-mm. lihat bid offernya juga nggak normal gitu ya. Kita lihat misalnya kayak Dewa dan Bumi aja itu harusnya jutaan lot gitu. Biasanya normalnya ya Bumi itu jutaan lot, Dewa itu 500.000 ke atas lah gitu. Nolnya hilang satu Kita semua. iya, kita sudah nggak lihat itu. Nah, Iya. jadi kita ngelihat bahwa ya big player-nya mungkin juga udah males main gitu ya. Satu sisi fund-nya juga, kalau kita ngomong yang reksadana saham ya, ya Mm. simpel aja gitu. Misalnya kita jadi klien reksadana saham, misalnya, kita nggak mungkin juga kan, misalnya lihat IHSG-nya drop gini, kita pasti redeem kan, gitu. Mm. Mm. Dia pasti redeem juga. Nah, ketika redeem itu, pasti yang di-redeem kan cash-nya. Nah, ketika yang Mm. di-redeem cash-nya ini, berarti kan, itu kan jadi another ini juga. Si fund ini juga makin lama makin nggak punya peluru, gitu. Mm. Itu yang Mm. kedua. Kalau kita mau lihat yang lebih fleksibel, itu kita lihat reksadana campuran. Karena Mm. dengan melihat reksadana campuran itu kita bisa lihat psikologi fund manager itu sekarang lagi gimana gitu. Gue sempat research banyak reksadana campuran yang cash levelnya itu di atas 25%. Banyak Iya, sekali iya, iya, masih gitu. banyak. Bahkan bahkan bisa 50% Lima ke puluh atas gitu, persen Iya, iya, mayoritas. iya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ya mereka sendiri juga wait and see gitu loh. Ada sesuatu yang mereka tunggu gitu. Mm. Nah, apakah itu ya menurut gua mengenai defisit, terus mengenai kebijakan ke depan tuh bakal kayak gimana, terutama era APBN 2027 ya, karena besok kan ada pidatonya gitu mengenai era APBN juga. Jadi mungkin itu yang ditunggu. Sebenarnya kalau gue bilang dari makro globalnya sebenarnya sudah no issue. Kenapa? Karena kita lihat data inflasi juga sudah mulai mereda segala macam gitu ya. Rasanya untuk naikin suku bunga rasanya agak susah. Karena mungkin gue cerita sedikit gitu ya supaya teman-teman dapat gambarannya. Jadi The Fed itu kan kemarin itu kan banyak sekali perdebatan gitu ya antara The Fed itu mau naikin suku bunga apa enggak, naikin suku bunga atau enggak. Tapi intinya adalah sebenarnya The Fed tuh punya dua tugas. Tugasnya adalah mengendalikan inflasi dan yang kedua adalah maintaining job markets gitu. Nah sekarang inflasinya sudah turun, Mm. job marketnya juga sudah
sudah calming down juga. Jadi there is no issue from macro side gitu. Cuma masalahnya ini sekarang itu dana itu banyak kekunci di Amerika sana karena kan banyak yang kaitan AI, terus AI ada turunannya segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali dana yang kekunci di sana gitu. Nah itulah yang menyebabkan kenapa emerging market tuh nggak dapat flow sama sekali, terutama yang non AI gitu. Nah inilah yang menyebabkan kita punya indeks itu secara fundamental kita itu nggak bisa rely on fundamental anymore. Kenapa? Karena ya itu tadi Hmm. Indonesia terkenal banking dan commodities gitu kan. Hmm. With banking single digit growth, there's no way bahwa asing mau invest gitu kan. Single digit growth gitu kan. Terus kita emerging market lagi gitu. Nah, daripada gitu mending taruh SRBI aja 7%, 7,8 without any risk gitu Without kan. any Itu risk, satu. ya. Ya, yang kedua komoditi juga masih setengah-setengah kan, masih diobok-obok, masih ada DSI segala macam yang masih belum clear gitu loh. Jadi untuk fund ngambil posisi itu agak ragu gitu loh. Juga agak masih masih gampang gitu. Ngambil konglo juga takutnya likuiditasnya nggak cukup, mereka juga nggak bisa keluar gitu. Nah jadi ini yang masih jadi dilema gitu loh. Itu yang gue lihat sekarang. Iya, sebenarnya ini kalau kalau gue lihat mungkin ada peralihan ya. Kalau yang biasa kan dulu kita play-nya tuh di banking, big banks, Telkom, Astra gitu. Setelah Ya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan apa konglomerasi ya. hmm, Dan kita maksudnya plus minus dan kita nggak bisa juga memungkiri bahwa maksudnya kita nggak suka gitu mungkin dengan alasan valuasi atau fundamental segala macam. Tapi kenyataannya yang paling penting itu kan reaksi market ya. Reaksi market betul, itu dalam artian betul. respon ya demand demand balik lagi demand-nya pada kenyataannya bahwa market menyukai gitu saham-saham konglomerasi gitu dengan even Betul, dengan betul. tingkat tingkat volatilitas yang seperti itu karena kalau Ya, kita lihat tanpa saham-saham konglomerasi ya IHSG-nya kayak anyep ya nggak kemana-mana, nggak nggak kemana-mana. kemana-mana gitu anyep kan dan ketika kayak misalnya ada beberapa saham konglomerasi yang dengan market cap besar mulai ada inflow sedikit ada pergerakan dikit tuh marketnya Nah, langsung langsung confidence gitu langsung ada kembali ya, kayak bergairah gitu sampai yang ya akhirnya barang-barang lain jadi pede ikutan pede gitu buat buat bergerak gitu kan. Bener ya, kan? ya benar. Nah itu yang membuktikan juga bahwa pasar kita itu very volatile dan Very berarti volatile, iya. berarti tidak ada holders gitu loh. Iya, Kalau very kita lihat, volatile berarti kita bisa menyimpulkan bahwa masih di-drive oleh banyak retail gitu ya, dengan betul, posisi retail. betul, Jadi karena betul. kan kalau retail itu sifatnya kan keluar masuknya gampang gitu Cepat. ya, Ya, cepet gampang dan dan cepat. gampang. Kalau fund kan ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi gitu, nggak bisa main asal Betul. haka-haki gitu. Nah, Ya. tapi ya yang jadi sekarang yang jadi pertanyaannya gini, kan MSCI sudah keluar another news gitu ya, meskipun dengan Hmm. posisi kita masih di-freeze. Tapi kan Ya, positifnya kalau kita lihat berarti bahwa kita tidak, masuk ke frontier, kita masih ada stay di betul. emerging Betul. market gitu. Betul. Tapi juga agak ada lucunya kayak kenapa, dengan posisi freeze tapi dia bisa delete atau mengurangi gitu ya. Ya, Seharusnya kan, betul. pengertian di freeze itu dalam artian berarti ya tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan yang terjadi gitu. Nah cuman Ya. ya posisinya yang dikeluarkan itu kan, Cepin itu di-downgrade ya dari standard cap ke Hmm. small cap, dan yang Ya, di-delete itu Gotoh. betul. Sedangkan Gotohnya itu posisinya Gocap. dikunci di 50, ya Ya, dengan posisi over setebal itu. Kan, ya. hari ini lumayan ada rumor yang berhembus bahwa ada pertemuan antara OJK dan MSCI ya untuk membahas ini dan, ada kemungkinan balik lagi ya guys ini masih rumor belum ada berita resminya, ada kemungkinan bahwa, batas ARB-nya itu akan dibuka dari Dibuka. 50. Iya jadi, menurut gua itu salah satu opsi solusi yang terbaik sih, maksudnya dengan cepat, itu bisa membuat likuiditas ada gitu kan. Jadi kan Ya, yang mau betul. keluar, yang mau jualan bisa jualan, entar yang, mau beli di level berapa, ya itu jadi bisa membentuk harga pasar Ya, gitu, bisa terbentuk harga pasar dan yang nyangkut udah lama bisa keluarin uangnya dan itu bisa jadi keluar. nyiptain likuiditas baru di Hmm. market gitu. Ya, ya, ya. Berarti kan tinggal lihat kan titik keseimbangannya di berapa. Iya, dan kan ada juga Gotoh sudah punya apa, dana yang dipersiapkan untuk buyback gitu kan. Nah itu kan Ya. jadi bisa digunakan kalau, Hmm. ada demand supply dan dibuka gitu.
Tapi sepertinya mereka nggak mau buyback di 50 ternyata. Ya Mau buyback di itu bawah sepertinya. makanya maksud gue logikanya kan berarti mereka ada dana buat buyback, mereka tinggal nunggu aja gitu yang keluar akan dibiarkan keluar dan akhirnya nanti mereka Hmm, akan bisa nampung nampung di level di harga bawah, tertentu gitu kampung ya. bawah. Iya, Ya, iya. Ya, tapi dan juga nggak cuman Goto ya, jadi ada saham apa Dada yang bisa dibuka juga. iya. Wah, itu berarti banyak banyak saham berguguran tuh yang digocap-gocap itu. Iya, tapi at least kan yang nyangkut lama bisa keluar gitu, duitnya bisa keluar Iya, gitu. betul, Nggak betul. ibaratnya daripada mandek, kalau menurut gue Hmm, selalu lebih baik ada apa cash flow gitu dibandingkan duit hmm. mandek gitu kan. Ya, Mau betul. mau entah sisa berapa itu gitu. Iya, iya, betul. Betul, nggak salah. Iya kan, iya kan. It- Coba ada hal lain nggak ya, Vin, yang lu highlight di pergerakan market minggu ini? Mungkin gue rasa juga besok eh, kan ada pidato Pidato. presiden menjelang apa Hmm, kemerdekaan RI 17 Agustusan dan hari Senin kan 17 Agustus itu libur. Jadi makanya ya, marketnya hari ini posisinya rata-rata posisi sell ya. ya, Karena betul. mungkin mau libur panjang gitu, takut over the weekend ada yang aneh-aneh lagi gitu. Iya, dan kebetulan kan ya Jumatnya juga pidato. Iya, Mungkin juga ada tapi confidence itu. sebenarnya sebenarnya lucu juga sih. Maksudnya ya balik lagi itu menunjukkan bahwa market kita banyakkan isinya di drive oleh Retail. retail. Karena kan Iya, harusnya apa hubungannya pidato iya, presiden dengan betul. apa dengan pergerakan indeks gitu. Iya, iya, maksudnya Harusnya makanya nggak terlalu relevan. iya, makanya itulah yang menyebabkan very volatile itu kan. Itu Iya, yang iya. menyebabkan very volatile. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa ya memang memang satu fundnya juga trading gitu ya, fundnya Mm-mm. juga nggak mau hold barang. Yang kedua yang mendominasi ini retail gitu, karena gerakannya itu maksudnya sesimpel oke ada flow di barang tertentu, IHSG-nya naik, semua ikut di yang Semua lain ikut, gitu. ya semua Nah, ikut. nanti pas turun semua jualan Semua juga ikut gitu. Jadi turun ya. iya, jadi kelihatan banget bahwa ini tuh market yang apa ya bisa dibilang nggak ada yang nahan gitu loh, nggak ada yang mau nge-hold barang tuh nggak ada gitu. Ya. Itu sih yang gua tangkap gitu. Ya kayak kemarin yang ibaratnya gini, yang kemarin beli hari ini juga mereka yang jualan lagi. Betul. Yang Kalau kemarin beli kalau hari ini jual. kalau ya ketika ada fund, ada asing itu kan marketnya lebih sustain ya dalam artian Lebih stabil, lebih stabil. kalaupun koreksi jatuhnya jadinya koreksi sehat gitu. Jadi naik apa akumulasi bertahap terus udah gitu naik, ada yang sell, ada yang jadi buyer, new buyer gitu kan. Hmm. Jadi turunnya nggak sampai ekstrim gitu, nggak sampai Hmm. yang berapa naik kemarin hari ini turun berapa. Nah, kalau tanpa itu jadi ya yang kemarin buy hari ini sell the same amount Ya, gitu. ya, dan retail mungkin masih trauma juga ya. Maksudnya Iya iya masih banyak juga trauma. yang sangkut juga kemarin masih sangkut. Terus ada juga yang mungkin belum belum apa ya, belum mau masuk saham lah. Banyak sekali lah teman-teman yang mungkin masih nyangkut gitu ya. Terus ya akhirnya psikologinya jadi ragu-ragu, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi akhirnya ya jadi market tradingan gitu loh. Tidak ada Mhm. arah. Ya arahnya ya udah beli pas bottom. Nah, market sekarang itu susahnya adalah kita itu harus berani berspekulasi. Iya. Kalau nggak berani berspekulasi, ketinggalan. Jadi Pasti. ketika Gitu. turun dalam harus berani spekulasi dan harus disiplin. Jadi Iya, misalnya betul. ternyata salah atau gagal harus berani buru-buru balik badan Iya, gitu, iya, harus iya. berani Jadi cut off. masalahnya ketika naik, karena ini marketnya retail kan, naik itu belum, habis itu Hmm. datar. Dasarnya. Jadi nggak bisa gitu loh, naik datar gitu. Pas turun juga turunnya datar lagi, gitu, Iya, gitu. iya. Jadi nggak bisa gitu. Maksudnya we must maintain our speculative process. Ya udah, kita speculate apa yang bisa kita speculate. Kita kan sudah tahu kan, kira-kira oh masuk satu emiten berapa segala macam. Ya kalian hitunglah gitu. Dengan risk sekian itu berapa gitu. Hmm. Misalnya risknya 8%, 9%. Kalian tuh sudah ada di mind gitu bahwa resikonya ini bisa 8-9% loh gitu. Terus gue Hmm. siap hilang berapa. Itu aja gitu. Ya Hmm. nggak bisa karena likuiditasnya lagi berantakan, nggak bisa one hit one shot, itu masalahnya. Iya. Gitu.
Gue rasa gue percaya buat para retail gitu ya, strateginya juga agak sulit gitu ya. Mau trading short trade juga kadang susah gitu karena pagi-pagi tahu-tahu udah naik kenceng gitu. Kalau Ya, mau benar. mau nguber mau trading Nggak bisa. udah breakout bahkan kayak buy on breakout gitu bisa Hmm. balik lagi sampai kuning. Hmm. Dan untuk nge-hold agak swing juga belum bisa gitu ketika kita berusaha Hmm. hold gitu nanti bisa Hmm. balik lagi meskipun cuannya udah lumayan tebel bisa balik lagi dan bahkan sampai merah gitu. Ya, Jadi ya kita nggak tahu kondisinya sampai kapan kayak begini tapi menurut gue sih harusnya setelah Agustus ini ya mulai berberan itu udah mulai kelihatan lebih lebih clear lah arahnya marketnya ini tuh mau gimana gitu mau kemana gitu. ya. Soalnya memang tahun ini very tough ya. Kalau kita lihat, mungkin karena kita nggak dapat flow juga ya, itu penyebab juga. Terus 6 bulan pertama kita minusnya 30% tanpa ada koreksi ke atas. Nah itu juga, iya itu problem juga gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin dananya gede segala macam juga masih masih nggak berani gitu loh, masih masih skeptis gitu. Ini benar naik apa enggak segala macam gitu. Itu sih yang gue lihat gitu. Bahkan sebenarnya ya US stock market saat ini itu malah gila-gilaan loh sekarang. Malah maksudnya dengan dia valuasinya sudah gila, bisa makin gila gitu harganya gitu. Jadi memang kayaknya kita itu benar-benar nggak dapat flow aja tahun ini gitu, benar-benar nggak dapat gitu sih. Karena everyone is trading on AI things. Kita kebetulan nggak punya AI juga gitu kan. Jadi ya trouble gitu buat kita. Itu sih yang gue lihat. Gue pengen And ah, Sims kayak gini sih, Ci. And Sims mm-mm. kayaknya valuasi IHSG segini gitu, doesn't seems compelling juga buat mereka gitu loh. Maksudnya kayak kita ngomong BRI, BCA gitu kan. BRI Mandiri gitu, dividennya almost double digit persen gitu. Tapi mereka not willing to masuk juga gitu loh. Kita lihat foreignnya juga masih outflow gitu. Jadi, Oh, kalau menurut gue itu sih ya, cuman karena masalah lebih ke apa ya politik dalam negeri kita saat ini sih. Maksudnya kita aja sebagai orang lokal itu bingung. banyak ya banyak masalah trust issue gitu kan. Hmm. Kedua dengan currency nilai tukar rupiahnya ini yang oke kalau dibilang mau US dollar udah mulai melemah gitu ya, kita juga nggak jadi menguat signifikan. Jadi harus Hmm. ada kebijakan satu yang besar menurut gue itu yang bisa bikin rupiah menguat secara signifikan ya, secara devisa lah. Nah, itu kan berarti dari Ya, komoditas gitu. Nah, sedangkan beberapa kebijakan pemerintah yang terakhir dikeluarkan itu untuk sektor komoditas kita tuh justru kayak bikin malah negatif, malah malah negatif. negatif malah negatif. Itu yang membuat asing jadi bingung gitu kan kalau gue mau masuk. Hmm. Karena kan, eee, ya yang jadi devisa terbesar yang bisa kita pegang saat ini komoditas, sedangkan komoditas lagi bagus nih harganya, harusnya itu kan government push jangan baru naik dikit baru dapat revenue yang bagus langsung dihajar pajak atau dihajar, regulasi yang bikin jadi revenue-nya kempes lagi gitu, Hmm. iya Iya, kan? iya, iya. Sedangkan, beberapa sebelumnya ketika masa susah gitu ya, maksudnya revenue yang para emiten komoditas ini, perusahaan-perusahaan komoditas gini, lagi suffering, ya mereka suffer aja gitu. Dasarnya sih waktunya mereka buat nge-push, produksi mereka, ngegenjot produksi mereka, ngegenjot ekspor mereka. Nah, itu kan datengin devisa kan, bener kan? Hmm. Nah, ini kan bisa Betul. bikin karena kan income-nya in US dollar, itu bisa bikin Hmm. justru menguat gitu kan rupiah kita bantuan menguat. Ya harusnya itu yang di-support pemerintah, tapi ya jujur ya gue sih bukan orang politik gitu, gue jadi nggak ngerti, apa yang membuat pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang justru kayaknya merugikan kita secara internal gitu. Jadinya Makanya, ya eksternal, internal gitu hmm, dihajar bolak-balik gitu hmm, gantian, jadinya ya berat ya, hmm, bangkitnya agak berat. betul, betul. Makanya mungkin kayak komoditi gitu ya. Sesimpel misalnya kita ngelihat bahwa commodity prices segala macam gitu ya. Um, from now, gue ngelihat bahwa government itu take very instant actions without considering any other things. Contoh, misalnya kayak RKAB nikel dipotong, set gitu kan dipotong.
Oke, price-nya bisa naik gitu kan, relatif bisa lebih tinggi. But again, kita harus ingat loh bahwa kita itu ekspornya itu banyak dari smelter-smelter China gitu. Yang which is mereka they are not mining companies, they are processing these nickels kan gitu. Artinya apa? Mereka itu harus beli nikelnya dengan harga mahal, keluarnya belum tentu mahal gitu loh. Hmm. Keluarnya belum tentu mahal. Akhirnya mereka itu karena supply itu nggak cukup, mereka itu import from Philippines gitu. Padahal Hmm. we have a lot of nickels gitu loh. Hmm. Itu yang jadi problem juga dan mungkin smelter-smelter itu kan yang sampai bersurat itu kemarin kan, yang mengenai China itu. Karena nggak masuk akal gitu loh. Dengan kondisi seperti ini, harusnya lu bisa mengoptimalkan ini meskipun memang price-nya turun ya, tapi setidaknya Hmm. kan ada bahan untuk smelter-smelter ini untuk kerja gitu loh. Nah, contoh misalnya RKAB batubara misalnya. Oke, misalnya RKAB batubara dipotong. Batubaranya price-nya naik gitu kan. Price-nya naik. But again, masa nggak dipikirin gitu bahwa ketika di RKAB di-cut, tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan batubara ini kan juga akan di lay off juga kan. Nah, padahal kita itu banyak dari konsumsi rumah tangga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau teman-teman baca data APBN kita gitu ya, gue tuh sudah baca dan jujur gue agak concern gitu. Kenapa? Karena aneh menurut gue. Contoh misalnya kita ngomong sekarang itu kan banyak kan GDP data ekonomi pertumbuhan ekonomi itu kan keluar kan, yang which is aneh banget gitu, keluarnya 5,2% gitu, which is every analyst expecting like 5.1, 5% gitu, ternyata 5.2, which is lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau kita breakdown, banyak sekali government spending yang dilakukan untuk reach that growth gitu, Q1 dan Q2. Nah, sekarang dengan posisi kita itu sudah marginnya mulai menipis dan defisit itu kita harus jaga di 3%, berarti on the second half gitu kan. Hmm. Berarti pilihannya oleh pemerintah ya dua, satu ngejar pajak kita lebih banyak yang which is ekonomi lagi nggak baik-baik saja, atau yang kedua government spending-nya dipotong gitu kan untuk reach 3% ini gitu. Nah, sekarang permasalahannya yang terjadi itu ada teman-teman mungkin dengar gitu ya, misalnya kayak PNS segala macam di daerah itu mulai nggak banyak yang nggak digaji segala macam. Kenapa? Karena dana daerah itu dipotong semua untuk masuk ke pusat semua kan gitu. Ketika masuk ke pusat semua, artinya banyak layoff juga di daerah gitu. Nah, ketika banyak layoff di daerah apa yang terjadi? Ya spendingnya juga turun kan, daya beli juga melemah gitu. Makanya kenapa banyak orang merasa kok bisnis susah ya gitu, karena semua terpusat dan akhirnya uang itu nggak sampai ke kantong-kantong ini gitu, yang mana harusnya kantong-kantong ini yang putar ekonomi. Hmm. Sementara ketika terpusat semua, makanya kenapa kan bahan-bahan pokok itu makin mahal. Karena misalnya ada satu demand besar dari misalnya makan bergizi gratis gitu, dia beli daging dalam jumlah besar, harga naik dong karena suplainya shock kan, suplainya shock dengan permintaan lebih besar, ya harga naik semua. Nah, yang orang-orang ini loh, yang kayak kita-kita ini, yang tidak ada urusan dengan MBG segala macam, kita tuh harus menanggung gitu loh. Bukan cuma masalah pajak kita doang, tapi masalah harga-harga naik semua gitu loh. Sementara pendapatan kita nggak ikutan naik, malah drop gitu loh. Nah, ini yang bikin kelihatan bahwa kok makin susah gitu loh. Mungkin teman-teman di sini boleh komen deh, makin susah apa makin gampang? Itu aja Ya, sih, coba aja gitu. gitu kalian Coba aja. komen secara bisnis. Tapi Hmm. ya, ya balik lagi lah ke fokus kita ya. Maksudnya kita ini kan too small ya. Maksudnya buat bisa merubah kebijakan gitu. Yang kita lakukan sekarang ini sounding gitu, sounding apa ya yang bisa kita lakukan ya. Balik lagi, ya kita ini kan cuman berusaha survive ya, cari makan ya ibaratnya ya. Iya, benar. Cari uang makan gitu ya. Selama kita bisa makan ya, ya buat kita-kita yang full time di market gitu ya. Balik lagi kita fokus ke market, Hmm. kita fokus ngelihat pergerakan gitu, apa, bikin planning apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita cari, saham-saham atau emiten yang memang masih bagus gitu, menarik segala macam. Karena ya bisnis real juga, gue juga mengerti gitu, Not beberapa doing lagi good, susah ya, benar. ya not doing well gitu. Hmm. Everybody having a hard time gitu. Jadi ya, Iya tuh, ini dari ayam bakar Jelambar. Makin susah karena ayam pada naik, kan?
Nah, Nah, itu maksud kalian lihat nggak pergerakan harga saham baik hari ini? Ada teman kita yang bilang itu ayamnya ayam innalillahi. Ya, maksud gue juga cuman pengen ngingetin tanpa maksudnya tanpa spesifik fokus ke tentang siapa emitennya baik atau buruk gitu ya, baik atau buruk. buruk ya. Maksudnya ya kalian harus berhati-hatilah di market, terutama di market yang sekarang ini yang sifatnya sangat-sangat volatil. Jangan gampang terjebak sama ketika kalian melihat oh ada saham yang oh naiknya kenceng gitu. Terus begitu kalian main FOMO, main HK, beli di Hmm. atas dan nah kalian lihat sendiri itu sekali turun dia naik dari ARA pun bisa Ya, langsung jeblok ke ARB gitu. Ya, ya, jadi sayang-sayanginlah duit, mendingan cari barang-barang yang meskipun kadang lelet, tapi kadang tuh memang di market itu kadang butuh kesabaran. Daripada main yang cepet gini juga duit kalian cepet hilang nanti. benar, benar. Ya, Jadi bahan kayak gitu bahan sih. pokok bahan pokok tambah mahal. Evan, gue mau bahas satu satu saham nih yang menurut gue lumayan menarik kan. Dia hari ini kan dikeluarin dari indeks small cap ya. Hmm. Hmm. Itu ESA Esa. ya, ESA. Sedangkan dia kan dari segi bisnis itu sebenarnya bagus banget ya. Kalau kalian lihat revenue-nya itu year on year itu growth-nya lumayan bagus ya, terutama nih gua tadi lihat ya year on year-nya itu lumayan loh naik terus revenue-nya tuh naik 36% 2005 kita compare 2005 sama 2026 ya. Revenue naik Hmm. 36%, EBITDA naik 50%, net profit naik 103%, amonia Hmm. ASP-nya naik 72%, amonia volumenya yang menurun 16%. Nah, Ya, jadi yang menarik ini berarti ESA itu kan tumbuhnya bukan karena value, karena ketika justru volume amonianya turun 16%, tapi ASP-nya naik 72%, sehingga laba bersihnya dia tuh bisa naik sampai 2 kali lipat. Nah, ya, nah ini kan meskipun dia dibuang sama MSCI, tapi dia secara fundamental company itu bagus tuh. ya, Memang, betul. memang kalau kalian perhatikan secara pergerakan sahamnya itu, dia susah sekali bertahan di level di atas 700. Setiap udah Hmm. lewat 700, pasti nanti balik lagi di bawah 600. Hmm. Iya, tapi juga Dan- ketika di level 600-an ada yang nampungin juga gitu. Nah, Ya, benchmark-nya tadi gue baca ada riset dari KB Valburi, dia kalau dia menggunakan PE hmm. 14,3 kali dan EV EBITDA di 5,9 kali itu target price-nya bisa ke 940. Disclaimer on ya guys, ini nggak ada buat menjual atau membeli gitu. Toh sahamnya juga masih di bawah dan lagi ada sentimen. Gue cuman tertarik aja untuk membahas bareng-bareng gitu. Ini menarik apa enggak gitu. ya. Esa ini kan eh uh salah satunya kan pendapatannya, sebentar, gue coba cek ya. Dari amonia kan, dari bisnis Ya, amonianya. Tapi kan dia udah ya, mulai diversifikasi tuh ke LPG juga. ya, ke LPG juga. Nah, sebenarnya gini sih, Mm-mm. gua sebenarnya kalau ngelihat Esa ini kan biasanya kan amonia ya. Mm-mm. Biasanya ada LPG segala macam gitu ya. Tapi memang Esa ini juga apa? Kalau kita lihat si Esa ini menariknya karena satu ini kan turunan gas ya. Jadi ini turunan gas yang which is juga jadi turunan minyak juga. Dan memang dengan di tengah crude oil yang lagi lebih rendah, harusnya Esa ini juga diuntungkan gitu. Karena kan dia memproses crude oil menjadi LPG atau crude oil jadi gas, gas jadi LPG kan gitu. Mm-mm. Jadi dengan bahan baku yang lebih murah, harapannya harapannya marginnya dia jauh lebih baik gitu dengan harga amonia yang jauh lebih tinggi gitu. Mm. Jadi itu yang gue lihat gitu sih. Tapi jujur gue masih belum mempelajari very detail, but Mm-mm. again gue ngecek ya ESA itu amonia dan based on what I know Mm. itu adalah ya gue ngeceknya simpelnya dari situ gitu. Karena ngerjain amonia berarti bahan bakunya kurang lebih ya bahan bakunya itu minyak mentah atau gas segala macam itu gitu loh. Mm. Nah, itu sih. Ini ada Jadi yang komen nih, katanya dia nambahin informasi bahwa volumenya itu menurun karena ada schedule maintenance gitu. Berarti oke. ya menarik sih. Ya ya, berarti kan ketika maintenance-nya sudah balik, berarti capacity-nya kan juga meningkat Iya, iya. gitu. Gitu sih. Jadi kalau gue lihat
ini dari pendapatannya ESA ya, penjualan amonia itu hampir 90% ya, penjualannya itu dari amonia. Kalau kita lihat bahan baku yang dia gunakan itu adalah, sebentar, coba cek dulu ya, bahan bakunya itu, gue belum tahu bahan bakunya apa. Kalau gue bisa prediksi, bahan bakunya itu ada kaitan dengan gas alam Hmm. atau minyak. Kalau prediksi gue ya. Cuma gue belum tahu detail ya. Tapi gue cuma menganalisa kira-kira ya kayak gitu gitu. Kalau benar itu adalah itu, berarti ada kemungkinan ketika harga amonia naik dan harga crude oil-nya turun, maka dia akan diuntungkan gitu. Hmm. Itu sih kalau gue lihat. Sama apa inilah sama-sama coba kita kawal nih, kita lihat nih amonia kan selama ini yang kita tahu itu kan buat pupuk ya, buat pupuk. Ya, Tapi kedepannya itu sebenarnya banyak potensi yang bisa develop gitu loh dari produk amonia ini, bisa gunanya buat apa aja, bisa hydrogen carrier shipping, buat shipping bahan hmm, bakar shipping, terus dia termasuk ke low carbon energy, terus bisa jadi ke blue ammonia, bisa ke green ammonia. Nah, kita hmm. sama-sama coba kita kawal, kita lihat nih, maksudnya produksinya ESA dan demand-nya itu naik nggak ketika dia mulai cari diversifikasi dan Hmm, diversifikasi bisnisnya ya, sama demand-nya hmm, itu dia mulai masuk ke bisnis yang lain apa enggak gitu, buat hmm, supply hmm. amonianya. Menurut gua ini cukup menarik. Tadi ada yang nanya supportnya di mana, buat gua supportnya di level sekitar 640 sampai 650. Ya, ya, Tapi ini bukan jadi jaminan dia pasti naik atau terbang ya guys, harganya ini just open discussion, sama-sama kita belajar buat cara ngelihat satu emiten perusahaan ini menarik apa enggak gitu, bisnisnya ke ya, depannya segala macam. So, ya, disclaimer on, bukan ajakan membeli dan menjual. Resiko ditanggung masing-masing. Apakah mungkin turun sampai 500 akibat out MSCI? Gua rasa enggak sih. Karena kan kalau kita lihat harganya tuh udah di-maintain ya, dan dia keluarnya kan dari small cap. Biasa kalau yang small cap itu nggak gede-gede banget ya, outflow-nya. Dan ya kelihatan, kita coba lihat aja di level mana harganya itu dijaga dan di-maintain gitu. ya, betul sekali. Terus segitu, satu lagi yang mau gue bahas itu energi. Energi itu kan tadi pagi sempat naik lumayan tinggi ya, terus habis gitu jatuh Banding. dibanting. Nah, kalian tahu kenapa pagi-pagi ini balik lagi marketnya sangat-sangat volatil dan fragile. Jadi pagi itu Hmm, naik karena gue rasa banyak retail berspekulasi bahwa kan hari ini ex-date ya. Jadi hmm, hari ini ex-date, orang spekulasi beli hari ini dan hold supaya dapat RI-nya, right issue-nya. hmm, Tapi sebenarnya kalau kalian cari di keterbukaan informasi, itu belum ada pastinya. Jadi, sepertinya ini tuh right issue-nya tuh diundur ke bulan hmm. September. Makanya pas akhir sesi, di sesi 2 mungkin orang pada Banding. tahu gitu, kelihatannya kok nggak ada infonya mulai di Stockbit pun, kalau kalian coba cek atau di beberapa sekuritas, itu, corporate action-nya itu hilang informasinya. Jadi yang diundur, jadi ya semua orang buang barang lagi, jadi balik ke Hmm, nol. Balik ke nol. ya, Jadi, ya itu yang gue bilang lah, maksudnya, kalau kalian mau masuk dan membeli, lebih teliti, lebih kritis gitu, mempelajari gitu, jangan main asal beli, ikut-ikut atau haka-haki gitu. benar, benar sekali. Cepin juga auto Ci, menarik nggak? Sebenarnya Cepin juga menarik loh. Sebenarnya Cepin kalau kita ngeliat dari sisi bisnis, valuasi juga Ya, oke. menarik sih, iya. Cuman ya, Bukan sekarang nah, ini bukan masalah fundamental, iya, sekarang masalah bukan, technical flow. iya ada flow-nya apa enggak. Ini kan kalau kalian lihat ya secara teknikal si Cepin ya, yaitu tertahan di level segitu. Ya kalian kalau mau spekulasi buy, ya dijaga aja level 3.000-nya, jangan sampai jebol. Kalau 3.000 jebol ya out. Ya Iya, gitu aja, tapi, iya kan? tapi kalau ngelihat MSCI-nya outflow, ya pasti pasti Nah, tembus sih kemungkinan karena kan besar. Cepin itu keluarnya dari standar cap ya, biasanya lumayan gede. Betul, Dengan tingkat likuiditas Cepin juga kan nggak gitu gede kan. Bid offer-nya kalau betul. kalian lihat Cepin paling berapa. Jadi kalau ya coba aja kalian hitung gitu, outflow-nya kurang lebih berapa. Atau kalau mau aman ya mendingan tunggu aja setelah rebalancing kalau mau beli. Benar, Hmm. benar.
Apa guys? Coba ditanya-tanya dan di komen dong. Kalian lagi mantau sama apa yang menarik. Oh, Isat kemarin rally apakah sentimen kerjasama dengan Nvidia? Sebenarnya itu sentimen itu kan udah lama banget ya, Vin ya. Udah beberapa kali dihembusin ya. Iya, berapa kali Kerjasamanya ditembusin. sama Isat ya. Nvidia, Isat ya. Kalau gue Mm-mm. bilang sih Isat lebih, kalau gue ya lihatnya lebih ke kemarin tuh resultnya sebenarnya Isat tuh bagus banget kan. Ya, Ya tapi balik ini lagi. juga tapi ini juga udah direvis ini. Ini udah Eh, diresis, ya balik lagi gitu. Ada beberapa saham yang keluar LK-nya bagus, bisa diresponnya setelah berapa hari kemudian atau malah nggak direspon, nggak naik atau malah turun. Balik lagi ke inflow sih. Saat ya, ini yang balik yang nomor satu yang kita perlu perhatikan itu inflow. betul. Indosat, Indosat, BNBR. BNBR. BNBR berapa sih Aduh, sekarang? 99, ah, buset. lemes. Balik nol. Iya, balik Eh, ke nol lagi. ya, semuanya ya Right kayak gini issue-nya kan udah beres gitu. ya. BNBR right issue-nya udah selesai ya, udah beres. Sudah beres. Itu kan untuk akuisisi Bakrito, sorry, untuk injek Bakrito Indonesia untuk Ya, melunasi CCT, ya, Cimanggis, apa itu. ya. Kayak live Nah, waktu kemarin kita udah bahas ya, live yang terakhir ya, ya sebelumnya. ya. Nah, nanti pembahasan bukan BNBR sih, nanti kita ada hubungan dengan itu. Nanti ada di konten gue besok. Hmm. Gue sudah connecting the dot, ada satu emiten, kok lucu ini, satu emiten ini. Gitu. Nanti besok, besok. Stay tune, besok. Nah, menarik tuh. Bahas iseng goto dong Koci ditendang MSCI itu Tantan gimana cara keluar. Tadi kita udah bahas. Iya Iya, cara keluarnya ya itu harus dibuka itu apa limit dibuka ARB kocapnya. 50-nya. Ya udah dibuka aja itu apa tanggulnya. Hmm. Tanggulnya harus dibuka tuh. Tanggulnya harus dibuka. Ya, kalau kalian ya menurut gue sih kita kan detail cere-cere nih, gak usah ikut-ikutan dulu deh. Daripada nanti kena Hmm. ombak tsunami. Nanti Nanti pas kalau pelampung, kecuali ya, kalian punya pelampungnya kuat, super hmm, kuat. ya, Gue sih nggak berani ya. Gue jujur nggak berani nantilah. Nanti aja lihat kalau udah terbentuk harganya di mana, bottomnya udah kelihatan baru. Izin tanya, lini bisnis data center di Indonesia sebenarnya menarik gak ya di Indonesia karena ada company AI? men, Sebenarnya data iya center menarik ya. Menarik menarik sih, sebenarnya. menarik. Iya menarik sebenarnya. Cuma masalahnya flow-nya balik lagi. Lu lihat Banyak INET, nih ya flow-nya. kan? Iya. Sebenarnya ada saham yang maksudnya dia kemungkinan bisa ceritanya nyambung ke logistiknya data center nih atau jadi kontraktornya karena dia udah mulai Hmm. diversifikasi bisnisnya ada ke listrik ya. Ah, Ya. cuman balik lagi inflow Inflow-nya nggak ada. likuiditas market saat ini nggak ada. Jadi nanti kita bahas sekarang terus nanti pada HK malah kalau ternyata turun sahamnya kan kasihan. Iya. Ya, Susah, jadi susah. secara Masalah bisnis ya likuiditas sih seru. sekarang. Masalah likuiditas sekarang itu. Likuiditasnya itu loh yang Parah. susah ya. Itu Parah yang kita likuiditasnya. Parah, tunggu parah, parah. ada apa sesuatu gebrakan gitu. Bahas komoditas gold dong. Gold, Naik sudah hampir 10% dalam waktu seminggu. Apakah gara-gara USD melemah? eh iya salah satunya. Iya, biasanya Salah satunya relate. iya. Iya, sama kan data-data kan menunjukkan bahwa inflasi itu kan tidak seganas itu gitu loh. Dulunya kan orang kan takut kan, ini mau rate hike nggak segala macam kan. Jadi ya ekspektasi orang itu berlebihan aja gitu loh. Itu Iya. sebenarnya sudah gua share juga sih mengenai opportunity di gold itu sebelum makanya makanya follow gitu loh. Gua udah bahas itu itu sih. Jadi ya sekarang karena sudah naik ya bisa aja koreksi gitu loh. Bukan berarti selesai gitu ya, bukan berarti selesai, tapi maksudnya ya udah naik 10%, masa mau berharap naik berapa lagi gitu loh. Itu dulu sih, Hmm. gitu guys. Koper kayak aman menarik. Aman sangat menarik. Gue masih hold Apa aman teman-teman? dari dan harga gue di level 2000-an di bawah 3000.
Jadi kalau kalian juga mau beli sekarang kan itu naiknya udah lumayan ya. Ya Betul. pintar-pintarlah cari titik entry gitu, jangan main asal buy. Jangan asal Tapi nakal. ya apakah menarik? Masih menarik gitu. Masih menarik. Iya. Ah, Soalnya bahas. dia itu pabrik Hmm. koper Mm-mm. nomor 2 setelah Freeport. Iya, iya. Gitu. Jadi harusnya sih ya oke, itu smelternya kan juga mulai mulai gerak juga gitu. Maksudnya udah Hmm. mulai nggak ini lagi, udah mulai dia itu udah mulai beroperasi lagi gitu. Makanya kenapa kalau kalian lihat earnings-nya bagus banget kan? Karena ya itu tadi sebelumnya low base gitu. Karena masih maintenance segala macam gitu sih. Kalau gue lihat Itu ya, rata-rata ya secara teknikal tuh mirip-mirip loh. Banyak saham yang mirip-mirip. ketahan di MA200-nya. Berusaha nge-break MA200. Karena menurut gue MA200 itu lumayan signifikan buat kalau kita ibaratnya mau nge-swing agak panjang ya. Trend following. Kalau dia udah bisa bertahan di atas Ya. level MA200, itu menunjukkan Hmm. trennya kuat gitu. Hmm. Dan cenderungnya Ya. itu biasanya naik gitu sahamnya. Cuman balik lagi nih, karena likuiditas market lagi susah banget, lagi kering, jadinya rata-rata tuh udah mau nge-break atau akan udah sempat nge-break balik lagi ke bawah gitu. Ya. Atau ya ketahan dan dia berusaha maintain di situ, either di tengah garisnya atau agak di bawah gitu. Nah, itu yang ibaratnya kalau kayak gitu gue ngelihatnya bahwa psikologis market itu wait and see. Bener-bener wait and see. Ya. Jadi yang beli di bawah juga nggak mau buang takut hilang barang karena mungkin dapat harga yang sudah Bagus. terdiskon ya. Cuman untuk buat nambah atau average up juga belum berani gitu. Berani. Iya. Betul. Jadi semua itu lagi tunggu-tungguan, lagi Iya, lihat-lihat kiri makanya ini kanan juga. sebenarnya posisi kayak gini tuh posisi paling tidak mengenakan ya. Menunggu itu Ya, kan salah satu pekerjaan yang paling tidak menyenangkan gitu susah. ya. Ya, betul. Jadi ya sabar-sabar lah, mau gimana lagi orang Sabar-sabar, sabar-sabar. marketnya begini, Tiap hari ya disuruh kan? sabar. PSAB, Koci, dia aku gila-gilaan sama asing. Gue jujur gue nggak ngikutin si PSAB. Ya karena emas aja sih, kalau itu menurut gua ya. Hmm. PSAB. Ya PSAB udah lama gua nggak lihat. Sebenarnya chartnya yang Udah. bagus sih saham emas ya. Iya itu bagus banget. Gak ada yang Emiten punya emas. barang itu, Iya. gak ada yang punya barang pasti. Gue juga nggak punya. Iya, Aduh. itu naiknya juga kenceng-kencengan kan, nggak Iya, dikasih iya. koreksi, nggak Iya. dikasih koreksi. Ahap. Ahap. Aduh, Ahap gue juga udah lama nggak ngikutin. Kayaknya em, apa ya? Ya ini ada yang Ahap. akum, cuman kayak sentimennya belum kesini Iya gitu ya. kan, Jadi balik lagi ya ke karena balik ke view masing-masing lah. sekarang itu semua perusahaan tuh mau right issue. Cuma masalahnya kondisi marketnya ini loh, Heeh, nggak bisa. heeh. Jadi susahnya itu di situ gitu. Iya, likuiditas IHSG hidup segan mati pun Hmm. tak mau, ya bener sih. Bener banget. Jadi kayak gitu lah. Bahas Jadi gitu. kok kelima ETF emas yang XGLD gitu-gitu ya. Ah tuh, Maksudnya ah, hmm, kalau gua ya, jujur ya, gua jujur nggak lihat sih ETF emas itu. gue juga Alasannya enggak kenapa? sih. Tipis Alasannya banget. kenapa? Iya, satu tipis. Yang kedua, itu doesn't reflect gold prices gitu loh. Iya, iya. Karena dan ini Sekarang, masih baru. sekarang kan pertanyaannya ETF emas kan. Gue jujur belum pelajarin ya. Maksudnya, dalam logika gue, ETF emas itu kayak yang di US. ETF emas tuh kayak dia itu punya exposure ke beberapa emiten tambang emas. Itu dalam pikiran gue nggak tahu gue benar apa salah. Tapi pikiran gue begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, masalahnya adalah likuiditasnya itu seret banget gitu kan. Bisa aja harga emasnya begini, ETF-nya begini, Iya, 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 gitu iya, loh. iya, 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 Gitu iya. loh. Maksud gue Itu ini sih. kalau menurut gue lebih kayak gini. Ini kan baru ya. Bolehlah kalian pantau untuk mempelajari, untuk mengerti.
Kalau gue nih, kalau gue betul. pribadi untuk tahu aja. Cuman karena ini kan masih baru, kedua kondisi market aja udah sepi, no likuiditas, dan kita aja Hmm, maintain barang-barang di porto kita tuh sebenarnya udah cukup pusing. hmm. Ngapain beli sesuatu yang lebih uncertain lagi gitu. Iya, Dan patternnya maksud, belum kelihatan gitu kan. Patternnya belum hmm. kelihatan, pergerakannya apa segala macamnya belum kelihatan gitu kan. Nah, terus siapa Iya yang mau ETF ngasih kan bener. liquidity juga? Iya, dan likuiditasnya dari mana? Itu barangnya tipis begitu juga. Hmm, Ya, ya entahlah jadinya maksudnya kalau kayak gitu lebih sangat-sangat spekulasi dan judi buat gue ya. Kalau gue sih enggak iya. dulu. Ya, yang pasti-pasti aja susah ditebak gitu Ih, kan apalagi apalagi yang begitu gitu loh. yang begini. Nih, Ko Arvin tuh ada yang nanya Ko Arvin. Apa tuh? Perlistrikan yang disahkan sama pemerintah tadi siang sama apa terkait yang menarik kok? Oh, yang motor listrik. Motor Indi listrik. kan? Indi kan? Indi, Itu punya Indika kan merek itu? Alfa, Alfa, iya. Cuman, Alfa. oh, gue pengen agak meluruskan kemarin itu kan sempat yang rame Indi itu kan yang gara-gara Jual rumor Kideko, jual Kideko. Kideko. Iya, setahu gue sih enggak ya, itu enggak ya. Nggak The nggak rumor jual is ya. not right ya, nggak jual. Ya, nggak jadi seneng dong. Jadi ya nggak tahu lah. Ini, ya sekarang juga problem juga ya buat emiten-emiten juga ya. Misalnya dia want to sell coal gitu ya, coal company. Sementara coal company-nya discrutinize dengan DSI gitu kan. Misalnya bayarnya udah mau maju, mau beli Kideko nih. Terus discrutinize gara-gara DSI gitu kan. Gak jadi, mundur bayarnya. Gitu. Bisa jadi kan kayak gitu loh. Oh iya itu yang lucu sih. Hari ini beritanya di apa tentang Indi sebenarnya tapi yang naik selisih dia malah turun. Hmm. Ya itulah market irrational. Hmm. Ya nyarinya yang kecil-kecil yang gampang gerak gitu kan. Iya iya. Nyarinya yang kecil-kecil yang gampang gerak. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan nih. Berarti nasib retail harapan terakhir di Agustus tergantung tanggal 21 Agustus maksudnya gimana ya nggak ngerti. Eh, tergantung setelah. Jadi sebenarnya ya karena likuiditas itu kan lagi kering kan, 2 hari ini gitu kan, Kamis dan Jumat. Kita itu bisa mengambil posisi itu hanya di hari Selasa. Karena hari Selasa itu Hmm. yang nge-reflect benar-benar market. Kalau Hmm. Jumat ini kan nggak ada uang masuk kan, nggak ada uang masuk Hmm. gitu. Jumat ini kan nggak ada uang masuk, berarti nggak ada yang nahan harga kan, nggak ada yang nahan harga ataupun nggak ada yang narik, karena kan Hmm. uangnya kan diambil semua, ditarik semua kan, Hmm. gitu. Jadi kalaupun turun, menurut gua ya turunnya bisa aja turun yang sifatnya kopong, bukan jualan gitu loh. Hmm. Jualannya Hmm. mungkin retail mungkin, Hmm. gitu. Itu sih kalau yang gua lihat ya, gitu. Kalian sekarang rata-rata coba dong tulis di kolom komen dong guys, pengen tahu kalian posisi cash tuh berapa persen. Nah, posisi cash berapa persen tuh, guys? Perhatiin LKBRMS kemarin nggak inventory goldnya naik, kemungkinan nggak market ada resiko oversupply kah di market gold domestik kita? Eh, gue pribadi belum mendalami detail soal BRMS. Gue tahu dia jual emas, tapi apakah dia jualnya kemana? Gue tahu itu jualnya ke domestik kebanyakan. Gue nggak tahu dia jualnya ke kemana. Jadi gue belum belum bisa ngomong very detail karena takutnya salah gitu ya. Daripada salah, mending gue pelajari dulu baru gue jawab gitu. Itu Wah, sih. hebat-hebat nih 50% cash, 90% Wih, cash, minus 60% 10%. cash. Anjay. Siapa? Ada yang minus 10%. Ada tuh minus 10%. Anjay. Nakal ya itu yang minus 10%. Berarti pakai margarin itu. Udah pakai margarin Petir, itu. pakai petir. Pakai Apa petir. BRMS ini dia ada koper juga kan. Sebenarnya secara teknikal dan lain-lain sih menurut gue lumayan menarik ya BRMS ini. Cuman balik lagi sahamnya kan ini kan lumayan tebel ya. Dan Hmm. udah ada apa dia udah ada di dalam MSCI kan si BRMS ya. Ya, Ya jadi ya, kalau kayak gini ya mesti sideways aja gitu inflow outflow gitu kan. Gerakannya juga ya, karena berat ya. Tapi ya, balik lagi secara fundamental dan ceritanya segala macam menurut gue bagus masih oke, masih menarik tapi ya. ya likuiditasnya yang susah sekarang di market.
Masalahnya itu cuma satu, liquidity. Coba kalau liquidity-nya bagus. Iya. Cash masih 50%. Hari ini banyak belanja saham-saham yang disupport. Wah, jago. Bagus. Jagoan. Jagoan. Keren. Porto gue sih ijo ya. Cuman volatilitasnya gila. Iya, Naik ya. turunnya gitu. Dalam waktu posisi kemarin sama posisi sekarang gitu. Karena gue rata-rata masih di barang yang swing gitu. Cuman ya capek ngeliatin naik turunnya gitu, volatilitasnya. Volatilitasnya sih ampun sih, gila. Ampun ya. Hmm. Jadi gue juga nggak berani terlalu agresif, lebih ke defensif posisinya. Kalaupun trading juga posisi kecil-kecil gitu. Iya. LG cicil PGO lagi sama Suni mau ambil LG TPIA. Nunggu besok area 2050-nya. Suni itu siapa ya? Hah? Suni itu siapa? Suni itu emiten sih, Suni. Oh, Suni itu emiten. Gue nggak pernah tahu ada emiten Suni. Suni. Emiten itu, Suni. Oh, oke. Perusahaan minyak. Gue taunya Suni. Sini. Suni, Suli. Suni. Kadang Dewi, Dewa, salah kak. Dewi, Dewa. Aduh, iya memang masih wait and see sih. PGO sebenarnya menarik, cuman gue ya BUMN gue lagi agak-agak. Gimana ya? Gue agak gimana gitu mau BUMN nih. Iya makanya udahlah no komen aja daripada salah ngomong. Sini PGO. emiten pipa minyak. Iya. Minyak. Oh, Suni. Suni kan batu bara. Nah kan ketik aja salah kan pas mau beli Suni ketiknya sini. Ini. Aduh. LT gue Gimana ya? Ya memang marketnya gini guys. Jadi ya susah ngomong lah. Emang Teguk marketnya berapa teguk gimana? akhir? Teguk close di berapa? Ih, selamat. Aku mau ALB lagi. ALB tadi gue udah keluar jualan di 90, berhasil. Wih. Tapi ya gitulah. Susah. Susah guys. Rada deredek, Ci. Abis lepas Isat nggak punya barang Lah lagi. kok deredek? Kok udah lepas deredek kan cuan dong. Posisinya harusnya gimana? Kan udah lepas. Kalau udah lepas bukannya lebih tenang, lega ya? Gimana? Bener. Apa Isat kan naik. Harusnya happy dong. Kenapa deredek? Nah itu dia. Geredek. Oke. Apalagi Cinovi full time trader atau ada kerjaan lain? Kalau ada kerjaan lain bagi waktunya gimana, Ci? Ya sebenarnya trading ya pinter-pinter bagi waktu sendiri sih kan. Trading kan kita sebenarnya nggak harus kayak mantauin layar, apalagi dengan kondisi market sepi gini. Rata-rata kalau kalian perhatikan market itu rame di 1 jam pertama aja gitu. Ya balik lagi diatur aja porsi prioritasnya gitu. Ya, betul. Ya kadang kan kita nggak perlu mantau market, maksudnya tiap jam, tiap menit gitu kan. Lihat marketnya sepi aja udah males gitu loh. Average bawah males buyback lagi, tapi menggodanya itu penyakit. Nah. Nanti akhirnya belinya lagi di atas karena nggak tahan FOMO, akhirnya cuan yang kemarin hilang, nggak jadi cuan. Iya, kalau selalu udah begitu. Kalau udah cuan Kalau ya harus udah cuan berani ya udahlah. merelakan, ya udahlah gitu. At least masih cuan gitu. Betul, at least masih oke lah. Soalnya market sekarang memang bukan market di mana kita bisa ngejar-ngejar barang gitu. Kalau marketnya bullish kayak tahun 2025 kemarin, it's okay gitu, kejar-kejaran. Ya sekarang nggak bisa Sekarang kejar-kejaran. nggak bisa Nggak bisa. kejar-kejaran. Susah Bisa balik banget itu. nol. Danamon berapa ya sekarang ya? Bang Danamon. Oh, udah balik turun lagi.
Tuh kan kemarin tuh naik candle satu loh, Bang Dano, abis sideway, dia breakout ke atas satu candle hijau, terus ditutup 3 candle merah yang sama Nah, balik lagi, begitu nyambung iya, lagi di bawah. Jadi kalau benar. kalian kejar breakout, nah ya itulah Ya sulit. itulah. Jadi sulit Iya, jadinya. biasa nih gue kasih tips nih, biasanya kalau mengobati FOMO, belilah uang kecil aja. Entah 1 Betul. lot, 10 lot gitu ya. Beli aja satu buat cuman juga buat kalian Mengobati belajar. rasa penasaran, mengobati rasa Rasa penasaran. penasaran FOMO dan juga itu bisa jadi Hmm, pelajaran psikologis kalau ternyata turun tuh kan, ternyata benar gue salah, hmm. turun. Ataupun kalau dia naik, ya udah nggak apa-apa gitu, masih ada at least si Porto buat ngobatin kekesalan gitu. Oh, ini ETF emas semacam reksadana berbasis emas dari aset manajemen yang mereka pegang emasnya berupa suatu harga yang diterbitkan bullion bank. Oh, oh. Ya harusnya logikanya ngikutin harga emas dong. Ya, logikanya kan. Tapi balik lagi, ada kan gini, ETF emas isn't ETF emas gitu kan. Ada permintaannya atau enggak gitu Iya loh. Kan iya ada iya. beda sendiri Iya, gitu. kan balik lagi kan itu kan, permintaan market, sedangkan marketnya belum mengerti gitu kan. Banyak orang Iya. yang masih belum mengerti, jadi kan balik lagi sifatnya spekulasi. Karena banyak yang belum Hmm. mengerti, demand-nya kan masih kecil, banyak orang yang belum lirik karena belum benar-benar mengerti gitu. Gue yakin banyak Oh, bahkan retail yang nggak ngerti apa, emitennya aja, stikernya apa, hayo, belum tentu kalian tahu gitu kan, dan, pergerakannya itu seperti apa, mengikuti apa, kan belum belum tahu gitu, belum terbentuk, makanya bisa jadi pergerakannya nggak sesuai gitu. XSGO. Bentar, coba gue cek ya. Ada XSGO. XGLD, X apa, XG apa gitu. XGO. Nah, X apa, G, Loh, XSGO aja ARB loh. makanya makanya itu yang gue bilang, karena marketnya kan ini masih baru ya, banyak yang nggak ngerti, jadi mungkin bahkan nggak ada yang lirik, bid overnya juga tipis sekali. Jadi Iya, cara ARB loh. menganalisanya tuh mau pakai base apa, misalnya ARB kalian loh aja ya. menganalisa pergerakannya harusnya sesuai gitu. Nah, cuman ternyata berbeda gimana? Makanya ETF-nya ARB cuman lagi. megang surat utang. Sama kayak put warrant, benar emitennya naik malah ikutan naik. Makanya makanya Ya makanya 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 gue itu agak ini maksudnya kalau ETF di global itu masuk akal karena masuk likuiditasnya akal, gede. bener. Nah, Nah ini sekarang kan ETF emas ini sudah sahamnya itu marketnya kecil, ETF apalagi gitu loh. Itu makanya sih. ya yang belum ngerti instrumennya, dan kondisi market sekarang ini lagi nggak liquid, lagi kering likuiditas. Jadi maksudnya orang berbagi-bagi lagi ke likuiditas yang kayak gini-gini pasti lebih mikir, karena ya itu risk reward-nya belum bisa dianalisa, belum bisa dihitung. Betul. Yang bisa dihitung aja Yang kemungkinan bisa salahnya dihitung aja besar. yang bisa dihitung aja boncos guys. Iya, jadinya Hmm, buat pembahasan, buat pembelajaran, buat kita awasin gitu untuk ngerti gitu, itu menarik ya, boleh-boleh aja gitu. Ini kan Yoi, ibaratnya produk baru, kita harus selalu update juga gitu, tahu produk baru. Cuman benar. kalau ada produk baru kan nggak harus selalu langsung dibeli gitu. Ya benar, Kecuali duit kalian unlimited ya. benar. Ngurusin barang di Eh, Porto aja udah puyeng-puyeng. iya. Ya Udah, udah cukup ya guys. ya cukup ya Atau guys ya. Gue juga mau istirahat nih, seteng- lemes lagi enak sudah badan. 8:30. Kalau kalian nanti ada pertanyaan, coba DM ke podium aja. Siapa tahu bisa dijawab. Nanti Iya, bisa dijawab juga lewat yang story. ketinggalan nonton juga kita bakalan upload di YouTube-nya nah.podium. Terus kalau kalian merasa apa diskusi kita Bermanfaat. bermanfaat dan kalian Jangan lupa suka, jangan share. lupa di-share ke teman-temannya. Ya, mungkin itu dulu Oke, itu guys. dulu. Thank you semuanya. Sampai ketemu di market besok. Semoga hijau, Ya, semoga semoga baik-baik saja, tidak semoga merah baik-baik lagi. saja. Happy cuan and good night everyone. Bye Bye-bye. bye.